Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pembentukan dan pengalaman halayak. Dan pembentukan dan pengalaman halayak ini terdiri dari beberapa materi lagi dan akan dijelaskan oleh Sarah Fitra Ali. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi yang kami angkat. Yang pertama ada pertanyaan mengapa dari penggunaan media. Terdapat sejumlah hal yang diketahui mengenai faktor umum yang membentuk perilaku halayak yang cukup stabil dan dapat diprediksi. Pola perhatian yang luas akan media hanya bergeser secara lambat dan biasanya untuk alasan yang jelas. Misalnya perubahan dalam struktur media. Misalnya muncul media baru, atau karena beberapa perubahan sosial media yang lebih luas, misalnya perkembangan budaya atau perubahan dari komunikasi ke kapitalisme. Oke, selanjutnya ada pendekatan struktural untuk pembentukan halayak. Premis dasarnya, sebagaimana yang telah ditunjukkan sebelumnya adalah bahwa penggunaan media pada umumnya dibentuk oleh elemen tertentu yang relatif konstan dari struktur sosial dan struktur media. Struktur sosial merujuk pada tata sosial misalnya. Misalnya pendidikan, struktur media merujuk pada sekumpulan yang relatif konstan dari saluran, pilihan, dan konten yang tersedia dalam tempat dan waktu tertentu. Sistem media merespon pada tekanan dan umpan balik dari halayak untuk memelihara pengaturan sendiri yang stabil untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Pendekatan uses and gratification. Model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media pada diri seseorang, tapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap media. Halayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, Katz dan kawan-kawan 1974 dan Dennis McQuail 1975 menggambarkan logika mendasari penelitian uses and gratification sebagai berikut. Berbagai pola penghadapan media. Ada faktor sosial psikologis yang menimbulkan, kemudian ada harapan-harapan terhadap media atau sumber lain yang mengarah pada berbagai pola penghadapan media, menghasilkan gratifikasi kebutuhan atau konsekuensi lain yang tidak diinginkan, dan terakhir ada kebutuhan yang kemudian selanjutnya ranah publik dan riset dari penggunaan media. Publik dapat merujuk pada jenis konten, lokasi peristiwa, dan juga derajat pengalaman kolektif bersama. Media massa yang terletak dalam penggunaan utama dalam seperti televisi, video, musik, dan buku dapat dianggap menjembatani celah antara dunia privat atau domestik dengan permasalahan dan aktivitas dari masyarakat yang lebih luas. Dalam beberapa kondisi, menjadi anggota halayak memiliki makna berbagi di dalam kehidupan masyarakat yang luas. Jenis publik dari halayak dicirikan oleh peristiwa dari perhatian yang kemudian dimotivasi secara sadar untuk melaporkan hasil signifikasi sosial yang luas seperti halnya hasil pemilu, bencana besar, krisis dunia, pengalaman halayak publik biasanya melibatkan beberapa tingkatan, identifikasi dengan pengelompokan sosial yang lebih luas, baik didefinisikan sebagai penggemar, penduduk, populasi lokal maupun selera budaya. Hal ini juga merupakan pengalaman yang dihubungkan dengan kurang lebih peranan publik, misalnya warga negara, pemilih, atau pekerja. Oke, selanjutnya subkultur dan halayak. Kritik awal terhadap teori masyarakat massa menunjuk pada tingkatan perbedaan sosial yang tinggi dari halayak. Massa yang terlihat homogen terdapat proses yang berkelanjutan dari penciptaan gaya berdasarkan media atau identitas temu yang diwujudkan untuk menciptakan respon emosional di dalam halayak. Meskipun demikian, penggunaan media umumnya dibentuk berdasarkan pengalaman awal yang diidentifikasi, yang dibentuk dalam kehidupan sosial pribadi atau sesuai dengan konteks sosial saat itu. Gaya hidup. Konsep gaya hidup sering digunakan dalam mendeskripsikan dan mengelompokkan beragam pola dari penggunaan media. Seringkali sebagai bagian dari konstelasi sikap dan perilaku yang lain dalam satu hal. Konsep gaya hidup menawarkan pelarian dan keyakinan bahwa secara media tidak seperti estetika tradisional dan selera artistik ditentukan oleh kelas sosial dan pendidikan. Karena pada tingkatan tertentu, gaya hidup adalah pola perilaku yang dipilih sendiri dan pilihan penggunaan media. Selanjutnya, halayak tergender. Gagasan bahwa penggunaan media secara jelas dan terus-menerus tergender
juga dibangun dalam penelitian penerimaan di bawah pengaruh teori feminis. Penggunaan media berdasarkan jenis kelamin telah lama diketahui, dan jenis media tertentu secara spesifik dibuat untuk khalayak wanita, seringkali oleh wanita. Terutama barangkali majalah tertentu, Ferguson 1983, dan jenis-jenis fiksi, misalnya roman. Khalayak pria juga dilayani oleh jenis dan genre media tertentu. Pengalaman media tergender adalah hasil yang kompleks dari jenis konten media tertentu, rutinitas sehari-hari secara umum, dan struktur yang luas dari apa yang masih digambarkan sebagai masyarakat patriarkal atau dunia laki-laki sejauh berkaitan dengan kekuasaan. Inti dari khalayak tergender bukan rasio jenis kelamin dari komposisi yang membentuknya, tetapi derajat di mana keanggotaan khalayak yang sadar memberikan makna yang penting dalam kaitannya dengan pengalaman wanita atau pria secara spesifik. Aspek lain muncul dari pemisahan khalayak gender adalah tingkatan di mana tindakan sosial yang kompleks yang menggunakan media domestik, misalnya televisi, dipengaruhi oleh hubungan antar jenis kelamin dan peranan seksual tertentu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adelia. Materi selanjutnya yaitu sosiabilitas dan penggunaan media. Penggunaan media dibentuk oleh kondisi waktu dan tempat serta kebiasaan sosial budaya, di mana media menyediakan kerangka waktu untuk kegiatan sehari-hari yang dimulai dengan program berita pagi dan berlanjut menurut jadwal harian. Penggunaan media ini terdiri atas 3, yaitu mengurung hari, kedua disebut dengan relasional dan meliputi poin, dan ketiga yaitu afiliasi. Materi selanjutnya yaitu framing normatif dari penggunaan media. Menurut Barwis dan Enherberg 1988, khalayak media terletak pada kerangka normatif penggunaan media secara menyeluruh tergabung dalam proses sosialisasi. Norma dasar yang diterapkan pada media adalah Anda dapat memiliki terlalu banyak, bahkan untuk hal yang baik. Framing normatif dari penggunaan media awalnya terlihat melawan pandangan bahwa penggunaan media merupakan kegiatan sukarela, waktu luang, bebas dari peranan, akan tetapi pada umumnya merupakan aktivitas yang menyenangkan, tidak terkait dengan kewajiban sosial. Norma halayak bagi konten. Halayak sensitif terhadap kualitas media yang berkaitan dengan bias politik dan keadilan, seringkali menempatkan lebih banyak penekanan pada keberimbangan dan keterandalan daripada hak media atas kebebasan berekspresi. Pandangan dari halayak. Secara umum, halayak tidak merasakan hubungan dengan media dan komunikator media sebagai sesuatu yang problematis dari hari ke hari. Dimensi pertama dalam hubungan halayak atau sumber adalah arah afektif. Konsep interaksi parasosial atau parasocial interaction diperkenalkan oleh Horton dan Wool 1956, menggambarkan penggantian pembicara manusia oleh karakter atau kepribadian yang ada di media kurang memuaskan daripada interaksi sosial sebenarnya. Rosengren dan Windhaupt 1989 mengajukan 4 jenis tipologi dari hubungan televisi yang diambil dari 2 dimensi utama hubungan halayak dengan media, yaitu pertama, interaksi, kedua, identifikasi atau keterlibatan dengan sejumlah figur media. Materi selanjutnya, fandom media. Fandom adalah bagaimana cara berpartisipasi dalam cerita dan menjadi bagian dari halayak sosial melingkupi pertunjukan. Fandom seringkali dihubungkan dengan pandangan kritis terhadap ketidakdewasan dan irasionalitas. Fandom yang paling banyak dianggap sebagai sesuatu yang kolektif, perasaan berbagi secara sadar atas daya tarik yang lebih atau kurang intens. Melalui definisi fandom menjelaskan hubungan media dengan cara yang memuaskan dan menjembatani jarak nyata yang tidak dapat dihindari antara bintang dan penggemar. Akhir dari halayak. Konsep halayak selalu lebih problematik
karena dapat didefinisikan dan dikonstruksikan dengan begitu banyak cara dan tidak memiliki eksistensi yang nyata. Halayak terbentuk berdasarkan selera dan gaya hidup. Istilah segmentasi digunakan untuk merujuk pada proses di mana pasokan media disesuaikan secara lebih tepat dengan kelompok konsumen media relevan. Pelarian halayak. Perubahan yang terlihat dalam karakter umum halayak dapat diukur dalam berbagai cara yang berbeda. Selalu ada pergeseran dalam dukungan terhadap konsumen di pasar. Secara umum lebih sulit untuk para calon pelaku persuasi baik secara politik maupun komersial untuk menjangkau publik umum yang luas. Masa depan halayak. Halayak masih akan ada meskipun bentuknya berubah dan industri media massa telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk bertahan. Peran halayak masih menjadi penanda kesuksesan berdasarkan Neumann 1991 bahwa ada kekuatan yang cukup lambat yang membatasi perubahan fundamental dalam pembentukan halayak. Konsep halayak sekali lagi, istilah halayak tidak dapat dengan mudah diambil dari konotasi spektatorship yang kuat dari hanya sekedar menonton dan mendengarkan secara pasif. Kita dapat setuju dengan Livingstone 2003 halaman 353 bahwa istilah halayak hanya dapat diterangkan dengan sesuai kepada aktivitas menonton dan mendengarkan, sementara istilah pengguna dapat digunakan untuk beragam jenis keterlibatan yang bermacam-macam meskipun cenderung sangat individualistis dan tidak terstruktur. Kesimpulan dari materi kami yaitu konsep halayak secara berangsur berubah ke dalam istilah lain untuk menggambarkan penggunaan teknologi komunikasi yang lain. Bagaimanapun ada dasar bersama yang mengangkangi batasan antara bentuk-bentuk komunikasi, terutama jika kita mempertimbangkan cara alternatif untuk menggunakan waktu luang. Beragam fungsi yang dapat dipenuhi oleh alat-alat berbeda. Fakta atas ketergantungan yang berlipat ganda pada teknologi kepemilikan dan organisasi massa dan media baru dan beberapa bentuk konten. Banyak teori halayak yang diterapkan pada situasi non-komunikasi massa meskipun dalam bentuk disesuaikan dan diperluas. Demikian materi kami yaitu pembentukan dan pengalaman halayak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.